Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan yang pertama pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua curahan nikmat dan rahmat yang telah kita dapatkan darinya. Fama bikum min nikmatin faminallah, dan tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita puji Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat untuk masih berbekal. Tadi malam apa ya? Tadi malam atau tadi pagi ya? Mendapatkan kabar itu salah satu wali santri di Mahat Al-Faruq itu yang meninggal dari Pengembangan. Semoga nanti habis ini kita takziah ke sana gitu ya. Kalau yang ada kesempatan seperti itu. Kalau yang sudah ya alhamdulillah. Saudari kita itu teman anak suaminya itu Sugeng rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Allahumma fillahu warhamhu wa Allahumma fillahu warhamha. Nah, ini rasanya yang auksnya itu. Nah, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, kita bisa mengenal agama Islam yang mengantarkan kepada kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kita lanjutkan untuk membaca kitab Fadlul Islam sampai kita pada bab apa? Terakhir, wujubu dukhuli Islam kullihi wa tarki masiwah. Wajibnya kita masuk kepada agama Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Nah, sampai kita pada hadis. Kemarin sudah kita membaca 3 ayat ya. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 159. Afan sebelumnya, yaitu surat apa? Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna, menyeluruh. Kemudian dalil yang kedua adalah surat An-Nisa kemarin, yaitu ayat 60. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ila akhir ayat. Itu, tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya dirinya telah beriman kepada yang telah diturunkan kepada engkau dan juga kepada yang telah diturunkan sebelum engkau. Ya sama, kemudian yuriduna ayyatahakamu ila tauhid, padahal mereka menginginkan untuk apa? Berhukum kepada tauhid, yaitu segala sesembahan selain Allah. Padahal waqad umiru ayyakfuru bih, padahal hakikatnya mereka diperintahkan untuk mengingkari, mengkufuri hal tersebut. Nah, kemudian dalil yang ketiga kemarin, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguh orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in, kamu bukan bagian dari mereka dan kamu sekali-kali tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang ada pada perkara mereka sedikit pun. Kemudian kemarin juga kita sudah membaca apa? Tafsir Ibnu Abbas dari firman Allah SWT, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana sebagian wajah itu ada yang hitam pekat dan sebagiannya ada yang putih
seri. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya menjelaskan yang wajahnya putih berseri adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan yang wajahnya menghitam pekat adalah ahlul bid'ah wal ikhtilaf, ahlul bid'ah dan ahlul perpecahan, seperti itu. Nah, dan sudah dijelaskan kemarin. Sekarang kita melanjutkan dari hadis. Jadi itu memang metode yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini Fathul Islam, dan pada semua kitab-kitabnya. Jadi beliau itu sangat jarang, dan mungkin tidak sampai 10% mungkin ucapan beliau itu dalam kitab-kitabnya itu, terkhusus pada kitab Fathul Islam ini. Nanti ucapan beliau cuma sedikit banget. Ini kan coba lihat, hampir semuanya adalah babu wujubid dukhuli fil Islam kullihi wa tarki ma siwah. Wa qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wa qaulu ta'ala wa qala Ibnu Abbas wa qauluhu ta'ala an Abdillah ibni Amr. Nah itu kan hampir semuanya adalah apa? Dalil seperti itu. Nah, karena itu beliau mau mengajarkan pada kita pelajaran yang sangat luar biasa penting. Yaitu apa? Kita itu mencukupkan hidup kita dengan mengikuti apa? Dalil gitu. Agama kita telah sempurna dalam seluruh hakikat syariatnya. Seluruhnya sempurna ya ikhwan. Tidak ada satupun kemaslahatan, kebaikan untuk hamba kecuali barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita percaya atau tidak. Mau mengikuti jalan selain itu, pastikan. Allah pastikan, Rasul pastikan itu dalam kebinasaan. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling, yang membelok dari jalan tadi illa halik, kecuali pasti orang itu celaka. Itu pasti, itu Rasulullah SAW yang mengatakan itu, bukan saya. Jadi wahai orang-orang yang sedang mencari ketenangan, yang sedang mencari keselamatan, yang sedang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka apa? Pegang itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Tidak akan pernah kalian itu tersesat mata masaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Itu sudah. Ikutin itu. Kembali kepada itu. Kalau kita betul-betul mau, betul-betul apa? Selamat dunia dan akhirat. Tidak, ya silahkan. Tidak ada yang pantas dicela kecuali apa? Diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW apa? If'alu ma syi'tum. Wala talumanna illa nafsah. Jangan kalian mencela siapapun. Illa nafsah. Kecuali dirinya sendiri. Seperti itu. Al-Quran sudah jelas. Hadis sudah jelas. Penjelasan ulama dalam kitab-kitabnya jelas. Semua perkara wadihun bayyinun. Jelas terang. Ini haram jelas. Ini halal jelas. Ini boleh jelas. Ini sunnah jelas, ini bid'ah jelas, ini maksiat jelas, ini dosa jelas, ini pahala jelas, gak ada yang samar sudah. Ini boleh, ini tidak boleh, jelas sudah, sejelas-jelasnya. Mau diikutin terus yang dosa tersebut? Mau diikutin terus melanggar syariat Rasul? Silakan, pasti binasa, pasti sudah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa man yanzigu illa halik. Tidak ada yang dia melenceng dari hal tersebut kecuali dia pasti halikun, celaka sudah. Itu Rasulullah SAW yang sudah menghabarkan. Padahal di agama kita, subhanallah, di syariat kita, semuanya itu akan berujung kepada ketenangan ya, kawan. Semuanya itu akan mendamaikan hati kita. Semuanya. Tidak ada satu pun.
Adapun yang lainnya adalah apa? Hanya apa? Oase fata morgana yang dibikin manis oleh siapa? Setan laknatullah alaih. Kelihatannya awalnya manis. Awalnya berikhtilat, campur baur dengan apa? Laki-laki perempuan itu enak. Melihat perempuan cantik, melihat laki-laki ganteng itu enak awalnya. Tapi ujung-ujungnya udah binasa. Kita akan melihat apa? Pasangan kita nggak lebih cantik daripada orang lain. Karena kita sudah terbiasa melihat apa? Wanita-wanita cantik. Begitu juga wanitanya kalau terbiasa melihat orang-orang ganteng. Dibebaskan pergaulan dengan melihat semua laki-laki. Subhanallah. Maka apa? Yang akan tampak adalah laki saya adalah laki yang saya ngajuk yakin bojo karo kae sumpah. Demi Allah yakin. Karena apa? Yang dilihat adalah apa? K-pop. K-pop itu apa? K-pop. Artis Korea itu. Seperti itu. Melong-melong ya, Juan. Kinclong seperti itu kan. Akhirnya apa? Itu salah satu contohnya. Kalau kita apa? Mengikuti hawa nafsu kita. Tidak tunduk dengan syariat. Khawatir dengan ini dan itu. Seperti itu. Ikuti. Di atas rel syariat. Itu yang akan menenangkan kita. Karena yang namanya dosa ya, barakallahu fikum, al-ismu ma taraddada fin nafs. Ismu dosa itu adalah sesuatu yang akan senantiasa apa? Bergetar di dalam hati kita, bergejolak, bergemuruh. Jangan dipikir orang yang banyak harta, jangan dipikir orang yang apa? Banyak kekuasaan, jangan yang dibikin orang yang cantik, yang gagah, yang sehat dan yang lainnya mereka bahagia. Jangan dipikir. Mereka akan bahagia kalau tadi dalam memperoleh kekayaannya, dalam memperoleh kekuasaannya, dalam memperoleh kesehatan, kecantikannya, tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat itu pasti, ikhwan, pasti sudah. Hatinya akan selalu bergetar. Hatinya akan selalu merasa was-was. Seorang koruptor misalnya, dia bergelimang harta itu. Sampai bingung dia itu. Sampai bingung, uangnya itu mau dikemanain itu loh. Karena nanti tetap ada kebaca aliran rekeningnya gitu kan. Akhirnya dia apa? Kalau laundry biasa itu ada. Itu umum ya. Laundry pakaian gitu kan. Itu umum. Sekarang ada laundry apa? Uang. Pak Gofur aku pengen gue gawe tempat laundry uang Pak Gofur. Jadi mungkin orang-orang besar yang saya nggak menuduh seperti itu, pejabat-pejabat yang koruptor dan lainnya, mereka bingung itu, duitnya taruh di rekening nanti dipertanyakan oleh KPK, mau dibelanjakan itu ketahuan seperti itu, kan akhirnya apa? Nyari yang mau kerjasama itu. Pak Gofur mau bikin perusahaan apa? Jenengan atas nama ya, saya tak kasih jenengan saham berapa? 20% kepemilikan, seperti itu. Atas namanya jenengan ini, tapi jenengan nggak memiliki sebenarnya. Itu seperti itu. Nah, takut itu loh, takut duitnya ketahuan, coba bayangkan ya. Padahal orang-orang yang nyari duit kan kebanyakannya kepengen orang tahu, saya sukses ini, saya sukses, saya sudah berhasil gitu kan. Ini sudah banyak uang sampai apa? Kebingungan, khawatir apa? Diketahui coba. Dan itu ya, Juan, masalah ketenangan hati itu tidak bisa selesai dalam 24 jam itu nggak bisa, Iwan. Ketenangan jiwa itu nggak bisa istirahat. 24 jam itu nggak bisa. Kalau jiwa itu lagi banyak dosa, lagi bergejolak, banyak pikiran, subhanallah, melek, pusing, dibawa tidur ke gawang mimpi. Iya sih, ke gawang mimpi ya kan? Seperti itu, ngeri sekali itu. Kalau jiwa itu tidak tenang. Melek, mumet pikirannya akeh, digawat turu orang rampung, kegawang asing lindur. Subhanallah. Ngeri sekali itu. Itulah pentingnya adalah kembali ke syariat. Karena syariat itu akan apa? Sesuai dengan fitrah. Sehingga jiwanya tenang, hidupnya bahagia. Nah itu. Barakallahu fikum.
Karena dosa itu adalah sesuatu yang apa? Senantiasa akan bergejolak dalam hati kita. Selalu bergetar, selalu jadi masalah. Nah, makanya ini barakallahu fikum. Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah taala coba dari awal kitab itu beliau menyampaikan judul bab. Habis itu apa? Qala Allah taala. Habis itu apa? Qala Allah taala. Habis itu apa? Wa qauluhu taala. Habis itu apa? An. Misalnya di sini Abdullah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Cukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Cukupkan dengan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat dalam kehidupan kita. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk bisa apa? Mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, mengetahui petunjuk sahabat, dan diberikan taufik untuk bisa apa? Mengamalkannya. Tidak cuma apa? Mengetahui saja. Allahumma arinal haqqa haqqa. Makanya kita kan diperintahkan untuk berdoa kan. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, berikanlah kami kejelasan yang benar itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak samar lagi. Warzuqna ittiba. Dan berikanlah kami rizki, kemudahan untuk bisa apa? Mengikutinya, menjalankan kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkan kepada kami yang batil, itu salah. Tidak sampai di situ. Warzuqna al-istinab. Berikan kepada kami taufik untuk bisa apa? Meninggalkannya. Seperti itu. Makanya baca doa tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, terangkan kepada kami. Ini yang kebenaran itu betul-betul benar. Dan mudahkanlah kami untuk bisa mengikutinya. Terangkan kepada kami yang salah adalah sebuah kesalahan. Sehingga jelas tidak samar lagi bagi kami. Dan berikanlah kami taufik untuk bisa apa? Meninggalkan. Baca itu dengan keikhlasan. Baca terus. Nah, kita lanjutkan. An Abdullah ibni Amr qal, dari sahabat yang mulia itu Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadban na'li bin na'li. Sungguh akan datang kepada umatku perkara-perkara yang telah menimpa kepada Bani Israel seperti beriringannya antara satu sendal dengan sendal yang lain. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna' dalika. Sampai ada dari mereka, dari Bani Israel itu, yang mendatangi ibunya, yang berjima dengan ibunya alaniyatan secara terang-terangan, sungguh akan ada pada umatku yang melakukan hal tersebut. Wa inna Bani Israila, dan sungguh Bani Israel itu tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan, telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariku hadhil ummatu, dan umat ini berpecah ala salasin wa sab'ina millatan, berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Qalu, maka para sahabat langsung bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah? Ma'ana alaihi washabi. Golongan tersebut adalah golongan yang mengikuti sunahku, yang mengikuti ajaranku dan ajaran yang ada pada sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan dinilai hadis hasan gharib. Bismillah. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang sangat agung ini untuk bab
wajibnya masuk Islam secara sempurna dan meninggalkan apa? Ajaran selain Islam. Hadis ini beliau menghabarkan la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadfan na'li bin na'li. Sungguh akan datang kepada umatku perkara-perkara yang sudah datang kepada Bani Israel seperti seimbangnya antara sendal dengan yang lain. Ini ada kabar, ada pemberitaan dari Rasulullah SAW bahwa shadiqul masduq. Dan dia adalah Nabi SAW itu yang sadik, yang pasti jujur, wa masduq, dan pasti dibenarkan. Kenapa? Pertama, karena memang beliau wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah berbicara kecuali dari hawa nafsunya. Dia tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pasti wahyu yang dipamerkan. Pasti benar kalau seperti itu. Shadiqun masduq, dan dia dibenarkan oleh semua sahabat. Bahkan seluruh orang kafir Quraisy itu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Semuanya membenarkannya. Seperti itu. Kecuali tatkala apa? Rasulullah SAW apa? Menyampaikan dakwahnya. Baru mereka mendustakan, itu pun hati mereka dalam keadaan membenarkan. Suatu saat turun kepada Rasulullah SAW ayat wa anzir asiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat untuk berdakwah. Berarti beliau sudah apa? Diangkat menjadi nabi dan diperintahkan untuk berdakwah, dan diperintahkan dakwah dengan apa? Keluarga terdekat terlebih dahulu. Maka beliau sa'ida ala Safa. Beliau naik bukit Safa. Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Kemudian kabilah-kabilah yang lain dari suku Quraisy. Subhanallah. Tatkala Rasulullah SAW memanggil mereka, dalam riwayat yang dari sahabat Abdullah bin Abbas itu, semua orang datang coba. Semuanya datang. Semuanya datang. Bahkan waman lam yastati arsala rasulan. Yang enggak bisa datang itu sampai mengutus apa? Utusan. Subhanallah. Berarti apa? Beliau itu memang sangat dibenarkan dari ucapannya. Seluruh Quraisy itu datang itu. Tatkala Rasulullah SAW memanggil mereka. Karena ini kalau Muhammad berbicara, itu pasti benar dan perkaranya penting ini. Semuanya datang itu. Sampai yang nggak bisa datang itu apa? Mengutus Rasul utusan. Bayangkan dengan kita coba. Pemimpin kita coba sekarang. Jangankan RT. Bupati aja nggak dihargai kok. Pak RT ngesuk aja kelalen minggu pahing misalnya. Ini minggu apa ya? Ini Ahad apa? Ahad Pon ya. Misalnya besok Ahad Pon jam 6:30 kerja bakti membersihkan apa? Jalan. Keteplik sing teka pira. Telu gitu kan? Subhanallah. Itu padahal apa? Warganya itu loh. Yang bilang adalah pemimpinnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Ya tidak? Seperti itu. Apa maning yang bukan tokoh. Yang nggak digubris belas. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Naik ke Bukit Safa. Kemudian memanggil apa? Kabilah-kabilah itu. Yang mereka berselisih dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya datang gitu. Subhanallah. Seperti itu. Kemudian beliau apa? Menyampaikan apa? Dakwahnya. Kemudian pamannya itu Abu Lahab datang. Alihada. Apa untuk hal ini? Jamak tumuni. Kamu mengumpulkan aku, mengumpulkan kita di sini. Tabban laka sa'irul yaum. Kata Abu Lahab. Celaka kamu sepanjang hari kayak gini. Sudah jelas-jelas kamu itu sesat kayak gitu kok. Mosok ikut dakwah-dakwahin kami. Maka Allah SWT menurunkan pembelaannya terhadap siapa? Rasulullah SAW dengan menurunkan surat apa? Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabiu watab. Bahkan yang celaka adalah siapa?
kedua tangannya Abu Lahab. Yang celaka itu Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW. Ini pembelaan. Jadi Allah SWT langsung tatkala Abu Lahab mengatakan Rasulullah celaka setiap hari, maka Allah SWT langsung membelanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini memberikan khobar yang dia itu sifatnya adalah shadiqul masduq, orang yang pasti benar dan semuanya membenarkan sebenarnya. Walaupun ada sebagian yang tadi Quraisy tadi itu kafir tadi, mereka secara lisan itu mendustakan, tetapi secara hati mereka membenarkan bahwasanya itu si Muhammad tidak pernah berdusta dan yang lainnya. Buktinya itu waktu turun surat Al-Lahab tadi. Setelah dipanggil itu semuanya datang itu, tanpa terkecuali itu. Sampai yang ada udzur tadi dia mengutus utusan. Nah di sini ada khobar bahwasanya umatnya Rasulullah SAW itu akan datang kepada mereka perkara-perkara yang telah terjadi kepada siapa? Bani Israel, yang umat ini akan mengikutinya, akan mencontohnya. Jadi khobar ini maksudnya adalah tahdzir sebenarnya. Khobar ini maksudnya adalah peringatan. Walaupun bentuknya pemberitahuan, tapi sebenarnya maksudnya adalah peringatan. Ini akan seperti ini, kamu jangan melakukannya nanti ya, seperti itu. Had wan na'li bin na'li, itu seperti keseimbangannya antara satu sendal dengan sendal yang lain. Maksudnya apa? Subhanallah, ngeri sekali itu. Yang namanya sendal itu pasti sama atau tidak? Yang nggak sama-sama banget sih lah ya. Tapi 99,99% itu sama antara kanan dan kirinya. Iya tidak? Nek getang ora patut mesti. Siji swalo, siji apa itu? Yang dulu itu apa? Yang manune pentol itu loh. Bukan, yang itunya gambarnya pentol bukan biliar, bowling. Daimatu ya udah. Satu swalo, satu daimatu itu misalnya. Itu pasti dicap aneh, ya tidak? Itu bukan sendal sepasang itu. Itu pasti. Yang namanya sendal itu dikatakan pas tatkala betul-betul mirip. Berarti apa? Umat ini itu akan ada yang melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Bani Israel berupa kesesatannya, plek, ketiplek, plek. Seperti satu sendal dengan keserasian antara satu sendal dengan sendal yang lain. Seperti itu. Dan sendal itu selalu bareng. Mosok siji nang masjid, siji nang omah. Kan orang mungkin kan? Orang mungkin nganggo sendal siji kan enggak mungkin kan? Pasti orang pakai sendal sepasang. Dan pasti orang getang. Enggak ada pakai sendal getang. Karena dia malu nanti dipoyokin. Iya tidak? Satu swalo, satu daimatu tadi. Anak nyebutinnya yang jadul-jadul ya. Enggak paham jadi ya. Satu lili, ini enggak paham lagi ya. Sendal lili sudah paham ya. Masih ingat sandal lili enggak? Ini paling yang sepuh-sepuh itu. Masih ingat ya Pak Gubernur ya, kalau sandal lili ya. Anak muda ya, oh sih enggak kenal sandal lili kan. Namanya apa? Mungkin Kerfil atau apa gitu ya. Kalau sandal lili gitu ora kenal ya sih. Sandal lili ku ngene bae antum gitu kan gue nggih Pak. Awet ya Pak. Awet banget itu. Jadi seperti itu. Satu Nickerman, satu Kerfil itu pasti walaupun harganya mahal, saking pengen mahalnya, kalau satu Nickerman saya beli 150.000 sepasang kan. Biar lebih mahal berarti apa? Saat yang kiri Nickerman, yang kanan Kerfil itu kan. Kan jadi leganya kan lebih mantep kan? Kalau cuma beli Kerfil atau Nickerman aja sepasang itu apa? Harganya kan normal 150 kan? Tapi next yang kanan Kerfil, kiri Nickerman, keren atau tidak? Keren atau tidak? Enggak keren, dikatain malah itu bisa jadi itu mah danora waras yang pertama, atau yang kedua nemu, atau yang para adalah nyolong, ya tidak? Padahal dia pengen niatnya baik tadi,
Yaitu apa? Kepingin mahal. Tapi ternyata jadinya getang. Dan itu disepakati nggak bagus, ya tidak? Nah, umat ini akan melakukan kesesatan-kesesatan yang ada pada apa? Bani Israel itu seperti keserasiannya apa? Sepasang sendal. Plek. Seperti itu. Mau saya kasih contoh? Banyak sekali. Yang pertama, misalnya mereka Bani Israel itu menjadikan kuburan-kuburan rohib-rohibnya sebagai tempat ibadah. Terjadi nggak di umat ini? Terjadi. Bahkan sekarang lagi gencar-gencarnya yang dikalang oleh habaib-habaib tersebut. Itu kuburan-kuburan itu subhanallah dibangun dengan banyak sekali. Padahal dalam hadis sudah jelas itu. Kita disuruhkan untuk apa? Membangun kuburan hanya sejengkal. Dan dilarang untuk apa? Mengkafurnya. Untuk apa? Membangunnya. La'anallahu al-yahud ittakhadu maqama anbiya'ihim masajida. Semoga Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan apa? Kubur-kubur nabinya itu sebagai apa? Masjid-masjid tempat di mana beribadah. Berdoa di situ, bersolat di situ dan yang lain-lainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi sekarang. Iya tidak? Begitu juga perayaan-perayaan coba. Antum tahu pas perkataan siapa? Orang Yahudi kepada Umar. Kalau seandainya ada ayat yang turun seperti itu pada kami akan menjadikan apa? Turunnya ayat itu sebagai hari raya. Yaitu maka Umar menyatakan apa? Yaitu ayat tentang surat Ali Imran itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah kamu sempurnakan apa? Nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Coba, ini kan luar biasa, ya tidak? Agama sudah disempurnakan, nikmat sudah disempurnakan, Islam satu-satunya yang diridhoi. Maka orang Yahudi mengatakan kepada Umar, kalau seandainya ada ayat yang turun seperti ini kepada kami, sungguh hari itu akan saya jadikan sebagai hari raya. Maka kata Umar apa? Inilah a'lamu. Sungguh aku tahu banget di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun, pada siapa ayat ini turun. Dia turun di hari Arafah, dia turun di tempat yang paling suci, yaitu di mana? Wukuf itu di mana? Padang di Arafah. Tahu persis, tapi nggak mau merayakannya. Kenapa? Karena nggak ada tuntunannya. Sekarang ya ikhwan, kaum muslimin coba, apa yang nggak dirayakan coba? Isra Mi'raj dirayakan, iya kan? Tahun baru Muharram dirayakan. Apalagi coba? Kematian orang soleh dirayakan. Apalagi coba? Ulang tahun dirayakan. Apalagi coba? Tahun baru dirayakan. Apalagi coba? Maulid Nabi dirayakan. Subhanallah. Kalau seandainya itu kebaikan, siapa yang lebih semangat, siapa yang lebih berilmu antara kita dengan sahabat? Anda berani mengatakan saya lebih berilmu dari sahabat? Ada yang berani seperti itu? Ada yang berani saya lebih semangat dalam beramal daripada sahabat? Ada yang berani? Pertanyaannya, adakah satu saja riwayat yang riwayat para sahabat melakukan apa? Maulid Nabi. Para sahabat melakukan apa? Haulnya Khadijah. Para sahabat melakukan apa? Merayakan tahun baru. Para sahabat merayakan apa? Isra Mi'raj. Apakah ada? Sekarang siapa yang lebih baik? Antara kita atau siapa? Siapa yang lebih baik? Karena itu adalah apa? Sunnah jalan thariqahnya Yahudi, yang menjadikan hari-hari perayaan
kelahiran Yesus itu kan pada apa? Kematiannya Yesus, lahirnya Yesus itu kan dijadikan sebagai hari raya mereka, ya tidak? Hari Paskah, Natal. Itu kan hari-hari apa? Ya kita mengikutinya. Mosok kita nggak senang dengan lahirnya Rasulullah SAW? Subhanallah. Siapa yang nggak senang? Kalau engkau senang, tanda cinta yang paling dalam adalah apa? Apa tanda cinta yang paling nyata itu adalah apa? Mengikuti. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Innal muhibba lil mahbubi muti'un. Sungguh, seorang pencinta terhadap kekasihnya, dia pasti taat. Jadi, tanda kecintaan seseorang terhadap sesuatu adalah apa? Mentaatinya. Rasulullah SAW berjenggot. Siapa yang berjenggot? Yang maulidan atau yang nggak maulidan? Rasulullah SAW celana di atas mata kaki, kainnya di atas mata kaki. Yang di atas mata kaki itu yang Wahabi atau yang lainnya, yang Mi'rajan. Seperti itu. Para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan semuanya menuntut Taurat. Orang-orang yang enggak melakukan perayaan-perayaan ini, wanita-wanitanya menutup aurat tidak? Jangankan auratnya, wajahnya aja ditutupin. Yang merayakan itu, mereka menutup aurat tidak? Bahkan sebagiannya telanjang. Jangankan menutup aurat, telanjang. Gak menutup aurat, bahkan telanjang. Pakai celana di atas lutut. Pakai tank top keluar rumah. Itu cinta kepada Rasul. Sungguh ini adalah maghrur, tertipu oleh setan. Tertipu oleh setan. Dusta mengatakan cinta Rasul, tapi tidak mengamalkan sunnah Rasul. Dusta itu. Ini sudah jelas. Mana yang betul-betul muhibbin Rasulullah SAW. Mana yang betul-betul pecinta Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan, innal muhibba lil mahbubi muti'. Sungguh seorang pecinta terhadap kekasihnya pasti mentaatinya. Rasulullah SAW mengarang riba. Siapa yang paling anti dengan riba? Orang-orang Salafi. Mereka rela hidup sederhana. Motor butut. Makan seadanya. Pondok sederhana dan yang lainnya. Demi apa? Tidak mau ikut-ikutan riba. Siapa yang bermudah-mudahan dengan riba? Mereka. Siapa yang korupsi dana haji? Terdakwa triliunan rupiah. Mereka. Iya kan? Itu. Ini bukti. Banyak kajian salaf dibubarkan di sana, di sini. Alasannya apa coba? Berhujah nggak ada. Argumentasi nggak ada. Intinya sesat, intinya mengkafirkan. Mana kita mengkafirkan kaum muslimin? Suka membid'ahkan, mana yang dibid'ah-bid'ahkan? Kalau perkara itu memang bid'ah, ya kita sampaikan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah adalah siapa? Rasulullah. Kalimat bid'ah itu adalah hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sungguh sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam agama ini, itu adalah bid'ah, sesat. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap yang sesat, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Wallahi, itu hadis Nabi SAW. Bukan ucapan saya. Bukan ucapan guru saya, bukan ucapan
Muhammad bin Wahab, bukan ucapan Ibnu Taimiyah, bukan ucapannya Sayyidina Umar, bukan ucapannya Abu Bakar, bukan. Tapi ucapannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembalilah kepada syariat. Cukupkan dengan Al-Quran. Cukupkan dengan hadis. Cukupkan dengan apa? Pemahaman salafus saleh. Pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Memang kita masih subhanallah. Mau ngerayain ini, mau merayakan ini dan yang itu, tutup aurat itu sudah jelas disepakati itu. Ya tidak? Mau melakukan amalan ini, mau melakukan itu, jaga sholat 5 waktu, itu sudah tidak berselisih. Ya tidak? Daripada kita ribut membahas ini bid'ah, ini sesat dan yang lainnya, ini dipeributkan. Sebagian mengatakan itu bid'ah, sebagian mengatakan tidak. Sudah, kalau begitu apa? Kita amalkan aja yang semua kita sepakat. Apa yang kita sepakati? Tauhid. Apa yang kita sepakati? Sholat 5 waktu. Apa yang kita sepakati? Puasa di bulan Ramadan. Apa yang kita sepakati? Zakat bagi yang sudah memiliki nisab dan haulnya. Apa yang kita sepakati? Haji. Apa yang kita sepakati? Nutup aurat. Apa yang kita sepakati? Sholat sunnah rawatib. Apa yang kita sepakati? Sholat duha. Apa yang kita sepakati? Sholat tahajud. Apa yang kita sepakati? Sholat witir. Apa yang kita sepakati? Sholat tahiyatul masjid. Apa yang kita sepakati? Subhanallah. Yang disepakati banyak banget dan tidak dilakukan. Bisa-bisanya apa? Mencari perpecahan. Itu yang diancam oleh Rasulullah SAW. Yang disepakati oleh umat aja kita tidak bisa melakukannya. Yang ada contohnya dari Al-Quran, dari hadis, dari pengamalan sahabat, kita tidak mungkin bisa melakukannya secara keseluruhan. Oleh karena itu ulama membagi ibadah itu. Ada yang sifatnya wajib, ada yang wajibnya wajib kifayah, ada yang wajibnya wajib ain, ada yang sunnah, ada yang apa? Makruh, bukan ada yang haram. Karena apa? Kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan apa? Apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akhirnya kita, ya kayak mungkin tadi, saya ingin sebenarnya tadi untuk apa? Bisa menghadiri apa? Salat jenazah pada istri sahabat anak. Tapi qadarullah, karena ada waktu harus persiapan, tadi ke sawah dan yang lainnya, nggak bisa. Ya sudah nanti aja. Karena itu fardu kifayah. Kecuali sudah nggak ada yang ngurusin jenazahnya, harus kita datang. Itu menunjukkan apa? Kelemahan kita. Ya tidak? Seperti itu. Kalau kita nggak mau pecah belah, ya sudah kita melakukan apa yang sudah kita sepakati, gitu aja kan selesai kan? Justru yang memecah belah siapa? Mereka ahlul bid'ah, mereka ahlul hawa. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang diperselisihkan oleh umat. Yang ahlu sunnah siapa? Ahlu sunnah adalah orang yang mencukupkan diri dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di atas Al-Quran, di atas hadis, dan pemahaman para sahabat. Itu kan berarti selesai dia. Menjaga sunnah Rasul. Menjaga sunnah sahabat. Enak sebenarnya kan? Nggak ada lagi perpecahan sebenarnya. Seperti itu. Makanya coba. Siapapun kita. Ikhlaskan dalam beragama ini. Niat. Untuk betul-betul hanya mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Islam. Mengikuti sahabat. Dengan ikhlas. Yang kita cari adalah apa? Ridhonya Allah SWT. Bukan kita nyari jabatan, apalagi nyari peluang untuk bisa korupsi, dana haji dan yang lainnya seperti itu. Bukan. Apalagi untuk hidup enak, subhanallah. Hidup enak berapa menit ya kawan? Hidup enak itu berapa sih? Apakah ada yang bisa menjamin kita masih hidup besok itu? Jangankan besok terlalu lama ya kawan. Besok itu apa? Terlalu lama. Menjamin hidup kita jam 10 aja.
Siapa yang bisa menjamin coba? Kita masih bisa hidup jam 10 coba. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Lah kok kita nggak cari keselamatan? Makanya tadi betul kata Rasulullah SAW, yaitu fala talumanna illa nafsak. Nggak usah kamu nyari salah-salah siapapun. Nggak usah pantas ada yang dicela siapapun. Kecuali apa? Dirimu sendiri. Diri kita yang salah. Kita apa? Mungkin karena kebodohan atau karena hawa nafsu. Sudah tahu tapi apa? Nggak mau melakukan. Pasti celaka sudah. Itu pasti. Bukan kita apa? Menginginkan agar manusia celaka. Naudzubillah, teman naudzubillah. Tidak. Maksudnya apa? Itu Rasulullah SAW mengancam hal tersebut. Berarti kita harus apa? Mengingatkan. Antum jangan menyelisih sunnah. Kalau antum menyelisih sunnah, sudah diancam dengan apa? Kecelakaan. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada kabar dari Rasulullah SAW akan datang kepada umat ini perkara-perkara yang sudah dilakukan berupa kemaksiatan, kekufuran dan yang lainnya dari ahli kitab Bani Israel. Seperti apa? Serasinya antara dua sendal. Persis seperti itu. Makanya dalam sebuah hadis yang lain disampaikan lau dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalau mereka masuk kepada apa? Liang apa? Zob itu seperti biawak tapi bukan biawak, kadal gurun itu ya, kadrun. Itu katanya enak seperti itu. Itu apa? Memang rumahnya itu, liangnya itu berbelok-belok. Susahnya seperti itu, sempitnya seperti itu masih diikutin. Ziplek seperti ini. Makanya Rasulullah sampai memberikan contoh yang sangat ekstrim banget. Sampai kalau ada dari mereka itu apa? Mendatangi ibunya. Mendatangi di sini maksudnya naudzubillah, menjimai ibunya dalam keadaan terang benderang. Lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Maka akan ada dari umatku ini yang melakukan hal tersebut. Subhanallah. Dan itu sudah ada. Ya tidak? Seorang anak, subhanallah, menzinai siapa? Ibunya sendiri. Seorang bapak menzinai anak perempuannya sendiri. Itu ada sudah. Ngeri sekali kan? Betul atau tidak ini? Pasti betul. Wa huwa shadiqul masduq. Karena beliau Rasulullah SAW adalah orang yang jujur dan dibenarkan oleh semua orang. Yang ekstrim saja, ini kan ekstrim sekali sudah, kebangetan, udah gak ada bedanya antara dia dengan binatang. Iya tidak? Babi betul ini. Seperti itu, sudah kayak babi udah. Itu aja ada yang melakukannya, apalagi yang di bawah ini. Aduh. Apalagi kesesatan yang di bawah ini, udah terlalu banyak sudah. Yang kepengin ibadah mingguan. Kan mereka orang Nasrani, kan Bani Israel kan termasuk di situ orang Nasrani kan? Ibadahnya berapa dia? Mingguan, iya tidak? Ada dari umat ini yang sekarang mingguan cuma Jumatan tok. Orang itu sembahyang. Bahkan ekstrim banget anak sing tahunan lebih sesat daripada Nasrani. Nasrani itu masih mingguan. Orang Islam ada yang tahunan. Mau ngangger badat tok sembahyang coba. Ngeri sekali itu. Subhanallah. Mereka itu membuat orang Nasrani itu bikin namanya sukuk taubat. Sukuk itu apa? Lembaran tobat. Makanya mereka kan ada apa? Surat penebusan dosa. Iya kan? Itu ada penebusan dosa kan? Mereka itu. Di sekarang sudah mulai hidup ajaran tersebut dalam kaum muslimin. Subhanallah. Saya punya teman, dia seorang pedagang itu ya. Orang cukup kaya, orang Sokaraja itu. Dulu itu, waktu bapaknya meninggal, maka tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kiainya itu apa? Bertanya, apakah bapaknya sakit? Iya. Sekitar berapa lama? Ya sekitar sekian tahun. Apakah dalam sakit tersebut dia sholat? Tidak. Kalau begitu, nanti harus ada apa? Kafarat sholat.
Ini yang cerita langsung orangnya tersebut, karena dia sudah hijrah. Satu kali sholat meninggal bayar sekian lah, ana lupa itu berapa kilo itu. Kalau nggak salah 2,5 kilogram. Kalau sehari berapa? 12,5 kilogram. Sebulan berapa itu? Hampir 3 ton. Sebulan, ya kalau setahun kan 300 gitu kan. Kalau 300 kali 12 saja sudah 3,6 ton. Ngeri sekali itu. Itu sudah ada itu. Di beberapa wilayah apa? Kalau orang mati, kemudian ditanya, waktu mati sakit enggak? Sakit. Sholat enggak pas sakit? Tidak. Nanti saya sholatkan. Dengan bayar apa? Kafaratnya tadi. Subhanallah, ajaran siapa ini? Ada enggak? Ada sudah mulai ada enggak kayak gini? Sudah mulai ada di beberapa daerah. Ini perlu apa? Diluruskan itu. Itu adalah apa? Sunnahnya Nasoro, sunnahnya orang Nasrani, itu orang Kristen seperti itu. Sekarang mulai ada. Orang nggak bisa sholat sakit, itu petunjuknya jelas sekali. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Wa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak mampu, maka dengan apa? Duduk. Fa in lam tastati fa ala janbik. Kalau kamu nggak mampu juga, maka sholatlah dengan apa? Berbaring. Kalau nggak mampu ya isyarat. Sudah sholat dengan apapun. Kalau nggak mampu ya sudah nggak mampu, berarti mati. Ya disolati. Itu petunjuknya Rasul. Puasa nggak mampu, ya udah nggak apa-apa kalau memang udah nggak mampu. Keluarganya membayar fidyah. Itu pun bukan kepada orangnya, tokoh agamanya atau siapa, pemukanya, tidak. Fidyahnya kepada siapa? Fakir, miskin. Setiap apa? Sehari tidak puasa, maka dia membayar fidyahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Bukan untuk kiainya, bukan untuk ustadznya, bukan untuk gurunya, bukan. Kecuali ustadznya miskin, kecuali kiainya fakir, maka tidak mengapa. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah itu. Makanya di sini sampai memberikan contoh Rasulullah SAW apa? Sampai kalau mereka, salah satu mereka mendatangi apa? Ibunya, maksudnya berzina dengan ibunya, kana fi ummati man yasna'u dzalik, maka akan ada di umatku yang melakukan hal tersebut. Itu yang sudah, ya Allah ya Rabbi, udah ngeri sekali. Yang ngeri itu aja sudah terjadi, apalagi yang dibawa-bawa itu. Apalagi yang tadi kelihatannya adalah hal baik, itu bid'ah-bid'ah tadi. Nah, wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan. Sungguh Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan wa taftariqu hadhil ummatu ala 73 millatan. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Coba lihat, orang Bani Israel terpecah menjadi berapa? 72. Kesesatan dalam umat Islam lebih banyak atau tidak? Perpecahannya lebih banyak, jadi 73. Seperti itu. Cuma barakallahu fikum, tersesatnya orang Islam itu bukan khalidun finnar, bukan kekal di neraka. Selama dia sudah bersyahadat, kemudian apa? Tidak batal syahadatnya, dan sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, dan dia menjaga sholat. Karena sahabat itu tidak menganggap amalan itu ditinggalkan menyebabkan orangnya kafir kecuali sholat. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah muslim, dia sholat, masih pemabuk, masih berzina, masih ini dan itu seperti itu, masih ahlul bid'ah, masih melakukan transaksi ribawi dan yang lainnya, barakallahu fiik, mereka masih dikatakan sebagai umat. Maka di hadis yang lain, wasataftariku ummati, Rasulullah SAW masih mengakuinya sebagai siapa? Umatku. Maka kalau masih diakui sebagai umatnya Rasul, pasti apa?
masuk surga. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Makanya itu barakallahu fikum. Jadi ini adalah apa? Berupa apa? Tahdzir, ancaman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang berupa kabar tadi yang hakikatnya adalah peringatan. Makanya para sahabat itu kalau ada kayak gini, permasalahan yang apa? Merugikan akhiratnya, membahayakan akhiratnya, coba lihat, qalu atau qala itu. Dalam hadisnya itu. Qalu. Qalu itu menunjukkan apa? Banyak. Maka mereka para sahabat serentak bertanya, bukan qala. Bukan qala ada sahabat yang bertanya, tidak, tapi langsung bertanya. Mereka serentak bertanya itu. Ini menunjukkan apa? Sahabat itu yang paling dipikir adalah apa? Negeri akhirat. Itu tujuan prioritas utamanya. Bagaimana akhiratnya selamat. Tatkala ada ancaman dari Nabi SAW bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu, maka mereka langsung bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu tersebut ya Rasulullah? Kenapa? Pengen menjadi apa? Yang satu tersebut yang selamat dari neraka. Yang masuk surganya langsung. Tapi ingat tadi ya, yang 72 tadi itu enggak kafir ya. Bukan berarti itu kafir. Cuma mereka apa? Terancam dengan masuk neraka terlebih dahulu sebelum apa? Masuk ke surga. Jangan antum terus alhamdulillah bisa apa ya? Islam. Ujung-ujungnya lubung surga. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. Karena apa? Akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Akhirat itu satu harinya adalah khamsina alfa sana. Khamsina alf. Khamsin 50 alf ribu. 50 ribu sana. Satu harinya di sana itu berapa? Perumpamaannya, itu pun perumpamaan itu. Perumpamaannya ada berapa? 50.000 tahun. Bayangkan coba. Belum ada manusia yang bisa hidup sampai berapa? Jangankan 50.000 tahun ya, Ikhwan. 200 tahun aja kayaknya nggak ada nih. Manusia tertua mungkin 140-an tahun itu ada itu. 140 mungkin masih ada. Itu pun sudah dalam apa? Kelemahan yang luar biasa. Anak yang 40 tahun aja sudah giginya copot, gerowong, gitu kan? Fisik sudah mulai melemah, gitu kan? Gitu. Nah ini di hari yaumil akhir itu, hari akhir itu, hari kiamat tersebut, satu harinya itu seumpama dengan berapa? 50.000 tahun. Coba bayangkan, masuk disiksa 50.000 tahun itu ngeri sekali. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan seluruh kaum muslimin dari neraka. Semuanya masuk surga tanpa ke neraka dulu lah, seperti itu. Walaupun secara kauniyah tetap ada, secara ketetapan Allah yang pasti itu ada. Itu ngeri sekali loh. Bayangkan coba. Disiksa 50.000 tahun aja sudah nggak bayangin itu kan. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya dimasukkan ke surga. Makanya para sahabat itu mereka langsung qalu, nggak qala. Mereka langsung bertanya itu. Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan tersebut ya Rasulullah? Itu. Masya Allah. Itu. Makanya ini pelajaran yang paling penting kalau kita mau mengikuti sahabat. Jadikan apa? Akhirat itu adalah apa? Tujuan kita. Tujuan kita ya kawan. Dunia itu adalah antum gunakan untuk wasilah. Gampangannya kendaraan untuk kita sampai kepada kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak gitu loh. Wasilah saja, prasarana saja. Antum mau masuk surga dengan kemewahan, dengan kekayaan, dengan dunia yang berlimpah, gak apa-apa. Dengan kekayaan, antum bisa apa? Menafkahkan harta antum untuk pendidikan keluarga, pendidikan saudara, pendidikan teman, pendidikan apapun, dakwah dan yang lainnya. Atau apapun, pokoknya sudah paham lah gitu kan. Antara yang baik dengan yang buruk ya kan. Gak apa-apa. Atau apa? Kita masuk ke surga dengan apa? Kesusahan.
Maksudnya mungkin dengan kemiskinan, dengan sakit dan yang lainnya, ya itu bisa kok. Seperti itu. Makanya jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita untuk dunia kita. Kita kepengen punya mobil di dunia, harus mengorbankan akhirat kita. Kita kepengen anak kita menjadi pejabat misalnya, jadi polisi atau dengan mengorbankan akhirat kita. Dengan riswah. Dengan menyogok 400 juta, 350 juta, dan yang lainnya misalnya. Untuk jadi pejabat misalnya. Jangan. Karena dunia ini harusnya kita menjadikan dia sebagai wasilah, sarana kita untuk bahagia di akhirat. Dan dunia kita berbeda-beda kan, masing-masing kan. Ya sudah, kita ikutin alur yang Allah tentukan dengan dunia kita. Karena dunia itu dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Yang Allah kehendaki bagi dia untuk kaya raya, ya tidak ada yang bisa memiskinkannya. Yang Allah kehendaki untuk dia miskin-miskin terus, tidak ada yang bisa mengayakannya. Yang Allah kehendaki untuk dia sehat, ya tidak akan bisa ada yang menyakitkannya. Yang Allah kehendaki dia diuji dengan sakit, maka tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada itu. Itu dunia seperti itu. Intinya berarti Ya kita jadikan wasilah. Wasilah Wasilah untuk kita sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Sudah, enjoy aja dengan keadaan kita. Saya ditakdirkan sebagai pengurus domba gitu ya. Ya takdirnya gitu. Perengus-perengus seperti itu kan. Ada sing mentret, ngumat gitu kan. Ya gimana lagi gitu kan. Takdirnya menjadi seperti itu. Mau berubah takdir, ya nggak apa-apa. Silakan. Jual dombanya, usaha lain. Dari bebek. Ini pada baik, berisik. Ya kepenaknya sih. Ya siapa yang nggak kepengin itu kan. Semuanya kepengin. Misalnya ustadz, wis gari mulang, anak gaji sing paten gitu ya. Misalnya jamaah ngaji, anak pasif income. Semuanya kepengin seperti itu. Iya tidak? Itu nggak akan ada di dunia. Ya nggak akan ada di dunia yang enak-enak terus, itu nggak akan ada. Sing sekarpet dewek itu nggak ada itu. Yang ada sekarpet dewek itu adalah di akhirat. Antum pengen daging burung ada, daging kerbau ada, daging bebek ada. Apa bayana lah sing kepengin itu cuma di surga. Kalau di dunia itu nggak ada yang kita terpenuhi hajat kita sesuai dengan kemauan kita, nggak ada. Adanya ujian, diuji. Ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji miskin, ada yang diuji sehat, ada yang dengan sakit. Seperti itu aja. Dan ujian itu ya kita jadi wasilah tadi untuk menjadi masuk ke surga, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Makanya para sahabat, itu kalau ada ancaman tentang neraka, ada kehidupan di akhirat yang merugikan, membahayakan dia, itu serempak mereka bertanya. Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa itu? Agar jangan sampai kita ikut dalam 72 kelompok tadi. Apa kata Rasulullah? Itu makanya saya tadi di depan sudah bilang kan. Semua jalan kebahagiaan dunia akhirat itu sudah ada dalam syariat. Maka tatkala mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab satu golongan tadi, mana alaihi washabi. Mereka yang selamat tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu adalah yang ma'ana alaihi washabi, yang metode hidupnya itu seperti aku dan seperti para sahabatku. Hidup itu dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah semuanya itu sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat itu. Seperti itu. Kita ngikutin mereka. Dan itu subhanallah, hawa nafsu mereka, dan memang mereka membangkang kadang. Berarti kita nanti kalau kamu ikuti, subhanallah. Ini kadang
Antum itu kalau memang buta, itu jangan ngajak orang lain untuk buta. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul berarti mengko urusan naik pesawat maring Mekah. Nah, kan langkah unta misalnya. Ya, mari sekarang Indonesia mana naik jaran. Aja naik pesawat. Subhanallah. Naik Arab nyontoh sunnah Rasul berarti aja dakwah lewat Facebook, lewat HP, lewat media sosial. Subhanallah. Aja nganggo mic, itu mic bid'ah. Subhanallah. Itu sebenarnya tahu, cuma apa? Pengen membenarkan amalannya saja. Karena yang namanya bid'ah itu adalah apa? Fi umuriddin wa tasyri'. Pada umur perkara agama dan syariat. Bukan pada umuran duniawiyah. Bukan pada perkara duniawi. Mik itu perkara duniawi. HP itu perkara duniawi. Kendaraan itu perkara duniawi. Subhanallah. Emang mau istikbar. Sombong dengan apa? Kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti itu aja. Mau membangkang sebenarnya. Paham yang namanya bid'ah itu, paham itu pada permasalahan agama. Paham pada sebenarnya. Udah, apa anak celana? Apa kanjeng Nabi nggak mau celana? Ya, takon balik wae. Apa rika uru kanjeng Nabi? Ya gitu kan. Usah ngomongin kanjeng, kanjeng Nabi nggak mau jubah seperti itu. Kita juga nggak lihat kanjeng Nabi, itu kan. Itu ada jubahnya. Siapa yang menjamin itu jubah Rasul? Iya kan? Jangan-jangan jubahnya Abu Lahab. Kita nggak tahu ya kan? Apa ada riwayat itu? Yang ada riwayat itu apa? Hadisnya Rasul itu jelas ada riwayatnya itu. Karena bersanad, ya tidak? Adapun peninggalan-peninggalannya ini adalah sandalnya Rasul, dicium-cium seperti itu. Subhanallah. Ada nggak jaminan itu sanadnya? Ada tidak? Ada nggak perintahnya untuk menyium sandal Rasul? Subhanallah. Jangan-jangan buat objek bisnis. Sandalnya Abu Lahab buat objek wisata. Nyium sekali nyium berapa? 50.000, 100.000. Subhanallah. Ngeri sekali. Gak ada sanad ya kan itu sampai itu sandal sampai ke Rasul, ada enggak? Seperti itu. Nah kalau salah coba, sandalnya Abu Lahab itu dicium-ciumi kepriye. Subhanallah, ngeri sekali itu kan. Karena memang enggak ada perintah untuk mencium apa? Sendal. Seperti itu. Untuk mencium rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sudah wafat itu enggak ada. Adapun kalau memeluknya itu memang ada sebagian sahabat itu pengen sekali memeluk Rasul, sebenarnya nggak ada masalah waktu hidup. Toh nanti juga kita ketemu dengan beliau kok di akhirat. Kalau kita mengikuti apa? Sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi jalan keselamatan itu adalah kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Itu. Dalam apa? Dalam semuanya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalat seperti itu. Sudah. Hidup enak itu. Hidup enak sudah. Yang lain yang di luar ma'ana alaihi wa ashabi, ini ada fata morgana saja. Fata morgana. Kelihatannya itu enak, tapi hakikatnya adalah membinasakan. Kelihatannya itu semangat beribadah, cinta kepada Rasulullah SAW, padahal itu adalah kesesatan. Kelihatannya itu menyenangkan, padahal itu adalah ribawi. Kelihatannya menipu itu adalah enak karena dapat uang tanpa apa? Tanpa capek-capek kan? Korupsi gitu. Enak banget. Saya juga kadang kepikir, wong kok ditakdirna oleh duit triliunan gampang teman gitu ya. Ana sing kepengen gawe kanopi ngarep masjid kayak nggak bocahan kajian itu kan. Mungkin bocahan bisa dipontok nanti. Pintunya ditutup itu kan di situ mainan, nggak kalau hujan-hujanan belum bisa itu kan. Subhanallah. Kok itu sampai triliunan itu kan? Ya karena kembali lagi, kalau pikiran kita adalah tadi kita mencukupkan dengan apa? Sunnah Rasul, sunnah para sahabat. Ya memang ujian orang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kelapangan harta tersebut tapi membinasakan. Dan ada yang diuji dengan kemiskinan ini, mau sabar enggak?
sabar di situ. Ya Allah, mulang bocah sapa, pipis ya dicewokina, keteplik aku digaji nang ustaz 250. Seperti itu misal. Subhanallah. Ya mending 250 ustaz ora digaji gitu misal. Karena apa? Ujian orang berbeda-beda. Nikmati aja itu kan. Toh ujung-ujungnya miskin kan mati gitu kan. Ujung-ujungnya miskin adalah apa? Mati. Bukan kita mengajak untuk ayo kita miskin bareng-bareng, itu bukan itu ya. Maksudnya ujung daripada semua ujian itu adalah kematian. Sebagaimana ujung dari seluruh kenikmatan itu adalah apa? Ya kematian juga. Apa mau ngarep kepenak terus selawase sih? Ya tetap mati ya kan? Bahkan bisa jadi yang kaya matinya lebih cepat loh. Dan lebih sengsara. Contohnya, saking sugih ya, mangan gue orang umum. Rendang, esuk-esuk mangane apa? Rendang babat. Awan sate karo gule. Wengi sega goreng keju. Saking santai nek wis mangan bari scrolling. Kan wis ora mikir ekonomi sih. Saking sugih kan. Scrolling HP, ndeleng drakor, ndeleng dracin. Apa? Penyakit, ya tidak? Karena malas bergerak. Seperti itu. Banyak penyakit yang masuk gitu kan. Akhirnya diabetesnya naik, asam urat, gula darah, macam-macam, kolesterol, subhanallah. Sampai akhirnya dia disiksa dengan kekayaannya. Apa? Sugih apa-apa orang bisa mangan daging wedhus. Subhanallah. Kaya banget bisa beli kambing guling tiap hari. Kambing guling paling pira sih 2 juta. Subhanallah. Aku sedina ya 50 juta lah. Orang apa-apa gue masuk misalnya seperti itu. Bayangkan coba, mana yang lebih tersiksa antara antum yang makan daging kambing misalnya setahun sekali Idul Adha, kita seperti itu, dengan mereka yang apa bisa makan apapun tapi tidak boleh makan. Itu kan ya kan Pak Slamet tersiksa banget ya tidak? Orang nggak ada, orang kepengin tapi nggak ada. Dengan orang yang apa kepengin dan dia mampu, itu mana yang lebih tersiksa? Kepengin dia mampu, itu kan tersiksa sekali kan? Subhanallah. Ya Allah, pengen banget mangan tengkleng ya, tengkleng Solo itu kan. Pengen banget mangan tengkleng gitu. Oh, roli seperti itu kan. Oh, tengkleng harga sepira sih? Lah, tengkleng Pak Manto paling 75.000. Ya Allah ya Rabbi, 75.000 ditapa ya kan. Seperti itu. Tapi nggak bisa karena apa? Ya ngono mangan langsung mlebu rumah sakit, opname nang ICU. Sebulan gelem nang keluargane misalnya ora sida gitu. Tersiksa sekali ya tidak? Ada orang yang miskin mungkin dia nggak bisa. Kok pengen tuku sate, kok ya bulan ngarep anggar apa gajian. Mau tuku sate ora cekodi, tuku 10 ya kan. Anaknya papat ya. Loro-loro. Bojone siji, dewek siji. Sih mending bisa mangan sate. Gari ngomong bareng bakule, Pak tambah 2.000, tambah 5.000 bumbune cakeh lah. Ya. Itu masih mending, ya kan? Masih kita bisa lah. Kan setengah kodi 13.000, Pak genep 15.000 tapi bumbunya tambahin lah ya. Kan insya Allah boleh, ya tidak? Jadi bisa makan dan rasanya nikmat sekali karena kita jarang makan itu kan. Seperti itu. Jarang makan seperti itu. Kita merasakan nikmat dan akhirnya lebih mendatangkan kesyukuran kepada Allah SWT. Sekarang kan orang kadang bingung, mau kuliner apa ya? Coba, sampai dia bingung cari rasa yang nikmat itu. Karena terus dengan kenikmatan, akhirnya bingung gitu, mangan apa sih enak gitu ya. Coba bayangkan, kalau dia mau macul, sekarang jam 7, gitu jam 10 aja nginum, terus dikirim, subhanallah, dikirim teh anget buket, terus anak apa? Pedane siji be, ya Allah, biasanya mung dikirim jangan gendot karo jangan nangka ki ana pedah karo sambel. Coba Pak Gofur,
Enak apa mboten Pak Kobur? La ilaha illallah. Itu pasti enak banget gitu kan. Seperti itu. Ya karena tadi kenikmatan itu adalah sesuatu yang jarang kita menikmatinya. Akhirnya menjadi nikmat. Orang kaya, orang Jakarta kalau kesini nyari cimplung. Wong kene ditawani cimplung, tawani tape ya lah blenger. Iya kan? Orang kita carine orang Domino's apa itu? Apa? Pizza apa itu? Domino's itu ya. Pengennya Domino's. Anak pernah beli sekali dan itu kayaknya nggak mau beli lagi tuh. Ya Allah, regane yang paling murah 40 ribuan itu. Rasanya kayak kue gitu. Nek tuku siji sing 1.000 kayaknya malah gede seperti dah. Tuku sate Losari 1.000 bis ngundang tanggane 10 kayaknya loh. Sate Losari kodi berapa? 21.000 kan. Kalau beli 100.000 hampir dapat berapa? Hampir 5 kodi itu kan. 5 kali 20 itu kan 100 itu. Ya Allah. Ya katanya biasa aja seperti itu. Dan itu kayaknya nggak mau beli lagi deh. Sekali aja sudah itu. Udah ngumpulin duit ya lah. Bocah jadi kepengen pizza. Ngumpulin uang pas dimakan beli, rasanya cuma kayak gini itu. Enakan boleh dibenem ya. Alami seperti itu kan. Barakallahu fiik. Nah itu. Nah kita lanjutkan sedikit. Fal yata'ammalil mu'min, maka hendaknya orang yang beriman itu memperhatikan alladzi yarju liqa Allah, yang betul-betul mengharapkan untuk bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah ridho padanya. Kalam as-sadiqul masduq, sabda sadiqul masduq, sabdanya Rasulullah SAW tadi, fi hadal maqam khususan qaulahu ta'ala, pada keadaan ini terkhusus sabdanya apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Ini ucapan taklik, ucapannya Syekh Muhammad bin Wahab, dan ini sangat jarang sekali beliau mengucapkan ini. Sangat jarang, karena beliau kan kalau nyusun bab qaulullah ta'ala, ya kan? An Abu Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Ini baru beliau berbicara nih dalam awal kitab nih. Dari awal kitab beliau berbicara sedikit banget. Beliau berharap pada seorang mukmin untuk apa? Memperhatikan, yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah ridho padanya, untuk memperhatikan sabda Nabi SAW, khususnya apa? Ucapan Nabi SAW apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu firqah najiyah tadi, kelompok yang selamat tadi, yaitu apa? Yang mereka di atas petunjuk Rasul dan petunjuk sahabat-sahabatnya Rasul. Udah itu. Karena ini saking pentingnya. Ini adalah poin paling penting dari kehidupan kita. Semua orang muslim maksudnya itu tahu bahwasanya apa? Tujuan hidup dia beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua orang tahu untuk apa? Mengikuti sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ditekankan banget. Jarang beliau itu apa? Mengucapkan tulisan sendiri, mengucapkan ucapan sendiri. Beliau sampai mengucapkan ini berarti apa? Ini adalah perkara yang sangat-sangat apa? Penting. Yaitu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini prinsip sekali dalam agama. Agama itu dibangun di atas 2 hal atau 3 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ma'ana alaihi, mengikuti petunjuk saya Nabi SAW, wa ashabi. Dan yang ketiga ini. Jadi kita harus berpegang dengan apa? Al-Quran. Semua kaum muslimin pasti berpegang dengan Al-Quran. Cukup sampai situ? Tidak. Pasti sesat kalau dia mencukupkan dengan Al-Quran. Coba, orang bisa sholat bagaimana kalau dia hanya berpegang dengan Al-Quran? Apakah penjelasan sholat dari apa? Takbiratul ihram sampai taslim, sampai salam ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Adanya di mana? Hadis. Berarti orang tidak mungkin cukup hanya dengan Al-Quran. Harus berpegang juga dengan apa? Hadis. Semua kaum muslimin sepakat dengan ini, Al-Quran dan hadis. Iya kan? Cukup sampai di sini? Tidak. Harus dengan apa? Wa ashabi. Dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat. Apa yang ada pada mereka, lakukan. Apa yang sahabat itu tidak melakukannya, hentikan. Makanya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Luqmatul I'tiqad
salah satu penggalan kalimatnya yang sangat bagus adalah kif haitsu waqafal qaum. Berhenti. Kalian maksudnya berhenti, jangan melakukan ibadah. Tatkala kaum tersebut yang dimaksud adalah sahabat berhenti melakukannya. Tatkala mereka berhenti enggak melakukannya, sudah jangan kita lakukan. Mereka melakukan tahlilan tidak? Haul tidak. Isra Mi'raj tidak. Maulid Nabi tidak. Hal-hal itu kalau mereka tidak melakukannya, kif berhenti. Haitsu waqafal qaum. Tatkala mereka para sahabat tidak melakukan, cukup sudah. Jangan melakukannya. Itu. Karena ini adalah prinsip daripada kita beragama yang ketiga. Itu berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, dan tidak cukup dengan ini. Harus berpegang dengan apa? Ilmu dan pengamalannya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini, kalau orang yang betul-betul dia ikhlas mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, ini kan alladzi yarju liqa Allah. Berarti dia ikhlas dalam dia beramal adalah mengharapkan ridho Allah, menginginkan pertemuan dengan Allah, maka hendaknya dia pegang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, ya lihadihil mau'idati law waqa'at minal qulubi hayatan. Betapa agungnya nasihat ini. Nasihatnya itu apa? Hadis Nabi tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Law waqa'at minal qulubi hayatan. Kalau jatuh pada hati yang hidup. Berarti di sini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum ada hati yang mati. Yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Ada yang hati sakit, yang tahu kebenaran namun tidak mau melaksanakannya. Bahkan ada hati yang apa? Penuh dengan hawa nafsu. Tahu sudah itu jelas benar, malah dia membangkang, bahkan menyelisihi, bahkan menantang, bahkan menyalahkan yang benar. Dan itu realita, ada tidak? Makanya di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab menutup dari hadis tadi, ya laita min mau'idah la waqa'at 'alal qulubi hayatan. Kalau betapa agungnya nasihat ini. Maksudnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau ini jatuh masuk ke dalam hati yang hidup, pasti hati itu akan menjadi semakin hidup. Ya, kalau hati kita pengen hidup, pengen bahagia, yaitu tadi ikhlas dalam kita melakukan seluruh aktivitas kita, dan kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan ma'ana alaihi wa ashabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau nada yang tidak baik. Wallahi, demi Allah, tidak ada maksud kecuali hanya ingin menyampaikan syariat. Tidak ada maksud kecuali hanya ingin apa? Mengajak seluruh kaum muslimin untuk apa? Berpegang teguh dengan agamanya, Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat. Tidak ada ingin maksud kecuali untuk apa? Kita selamat bareng-bareng. Tidak ada keinginan untuk mentakfir, mengkafir-kafirkan manusia, terkhusus kafirkan kaum muslimin. Tidak ada keinginan untuk mentabdi', membid'ah-bid'ahkan, tidak. Yang bid'ah itu adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lafaz dari Rasul. Maka kita sampaikan, yang bid'ah adalah yang tidak ada contohnya dari Rasul dan para sahabat yang mereka padahal mampu untuk melakukannya. Maka cukupkan dengan sabda Nabi tadi, yaitu apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi kalau ada yang mau takziah ke tempat yang Sugeng, ya bisa sambil pulang seperti itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.